Tapi Rasulullah, akhlak beliau, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang harus dipegang oleh kedua belah pihak yang pro dan kontra tentang Ba'alawi. Kaum Ba'alawi harus bersikap seperti Nabi kalau memang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga PWI, LS, siapapun umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kepribadian Rasulullah terkandung satu uswah hasanah, keteladanan akhlak, keteladanan perilaku. Jadi kedua belah pihak, PWLS ataupun apa namanya, FPI, kalau memang kita Islam, siapa kalau bukan acuannya Rasulullah SAW? Jangan terjebak oleh syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan ini ada dalam dada kita semua. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi manusia dan cipta dan penyempurnaannya, aku ilhami manusia dengan watak fujur, durhaka, dan takwa. Apa watak fujur itu? Inilah syaitan. Di dalam dada kita semua ada pengaruh syaitan, ada pengaruh Allah. Mungkin Anda tahu, pernah mendengar nama Sigmund Freud. Dia seorang psikologi analisis. Dia ateis, tapi bisa berkata kayak gini: di dalam tubuh manusia ada 3 unsur: ego, superego, id. Ego itu adalah aku, kita, jiwa kalau dalam Islamnya, nafs, jiwa. Superego adalah kekuatan yang super, Allah. Kalau dalam kita Allah, superego itu bisikan takwa. Dan id yang ketiga, potensi negatif, id, setan. Semua kita punya. Semua kita punya. Ki Haji Imaduddin Utsman, Habib Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Prof. Menahem Ali, Roma Irama, punya itu. Potensi positif dan negatif. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membangun potensi positifnya, potensi takwa. Celakalah orang yang membangun potensi negatifnya. Potensi negatif itu setan. Kita semua tahu. Kita semua tahu. Apakah kita mengikut bisikan Allah, takwa, apa kita mengikuti bisikan syaitan, fujur? Kita tahu semua. Nah, ketika ada orang yang memperturutkan bisikan syaitannya dan kemudian dia memprovokasi orang dengan bisikan itu, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan dari Allah. Kalau dari Allah, enggak ada kebencian. Kalau bukan dari Allah, enggak ada. Kalau dari Allah, enggak ada kebencian, enggak ada marah. Lapang dada. Ketika
ketika ada kebencian, ada marah, itu minasyaitan. Makanya saya katakan dengan tegas, kalau sahabatku Ustadz Rizik Syihab mengatakan, asah pedang, asah celurit, saya akan mengatakan, asah akal, asah iman, asah akhlak. Apa itu asah akhlak? Allah Subhanahu wa ta'ala sering kali mengatakan dalam Al-Quranul Karim, afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akalmu? Jadi segala sesuatu yang kita terima harus dicerna dengan akal, karena akallah yang bisa melihat benar dan salah, baik dan buruk. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Asah akal kita agar kita bisa lebih cerdas menerima kebenaran, agar kita lebih bisa menyaring yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Selanjutnya asah iman, karena iman ini satu modal yang terbesar agar orang bisa mengenal Allah dengan melalui ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah, asah iman kita, sehingga hari demi hari, tahun demi tahun bertambah-tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan imanlah kita akan bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridho dan diridhoi. Yang ketiga, asah akhlak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak, membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dari hari ke hari, mari kita perbaiki akhlak kita. Mari kita tingkatkan kualitas akhlak kita. Karena mengabdi kepada Allah sebagai hubungan vertikal harus dengan akhlak. Melaksanakan muamalah, hubungan horizontal terhadap sesama makhluk Allah juga dengan akhlak. Sekali lagi saya katakan, bukan asah golok, bukan asah parang, bukan asah pedang, tapi yuk kita asah akal, asah iman, asah akhlak. Insya Allah dengan demikian polemik seperti apapun akan selesai dengan baik untuk semua pihak. Amin. Amin.